Bapak narasumber yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Septinus Wamrau, Widya Suara Ahli Muda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, akan menyampaikan strategi pembelajaran mata diklat Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. Strategi pembelajaran materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila saya bagi di dalam 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua pembahasan materi, kemudian yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan 15 menit sebelum peserta berada di dalam kelas untuk pembelajaran dimulai, saya sudah harus ada di kelas menyiapkan segala persiapan perlengkapan dengan baik. Nah, setelah peserta sudah siap, maka saya akan memberikan salam kepada seluruh peserta dengan senyum. Kemudian saya akan menanyakan kabar mereka. Nah, setelah itu saya akan menanyakan tentang kesehatan mereka semua sambil memandang semua peserta dengan senyum. Kemudian setelah itu saya akan memperkenalkan diri saya pada peserta. Setelah saya memperkenalkan diri, saya akan masuk di dalam ice breaking. Ice breaking ini dengan tujuan agar saya dapat mencairkan suasana belajar yang akrab, yang sejuk. Tentunya saja saya akan membuat dengan sebuah permainan, dengan sebuah tulisan, saya ingin buat perubahan. Kalimat ini ditulis dengan tangan kanan. Setelah itu kemudian dipindahkan lagi alat tulisnya di tangan kiri, kemudian ditulis kalimat yang sama. Kemudian masing-masing akan melihat hasil kerjanya, dan serta mereka sudah melihat hasil kerjanya, saya berikan kesempatan untuk memberikan komentar apa makna dari permainan tadi. Dengan demikian suasana ini akan lebih cair, akan lebih kondusif. Kemudian setelah ice breaking, saya akan masuk dalam latar belakang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari pembelajaran. Latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Yang kedua, Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Kemudian yang berikut, negara membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas profil jabatan melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Kemudian latar belakang berikut adalah pemenuhan kompetensi manajerial yang baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Nah, dengan demikian ini menyempurnakan diklat yang dulunya diklat PIM tingkat 3 dan PIM tingkat 4, kemudian dirubah menjadi pengembangan menjadi PKA dan PKP atau diklat kepemimpinan. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan diklat PIM 3 dan PIM 4. Diklat PIM 4 berubah menjadi diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Sedangkan diklat PIM 3 berubah menjadi diklat pelatihan kepemimpinan administrator. Kalau kita lihat dari agenda diklat PIM 3 dan PIM 4 ini sama, kalau tidak salah ada 5 agenda: pengawasan diri, inovasi, diagnosis reading, penjajaran kredit, dan lain-lain. Kemudian sedangkan PKP dan PKA, kita lihat di sini ada bedanya. Dari kompetensi yang ingin dibangun adalah bahwa PKP ini lebih pada pelayanan, sedangkan PKA lebih pada kinerja. Nah, perbedaannya adalah bahwa PKP
Ini adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini akan diterapkan ketika kita melakukan pelayanan. Sedangkan PKA ini adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, ini diterapkan ketika kita mengelola sebuah organisasi. Nah, inilah sedikit perbedaan yang kita lihat antara PIM 4 dan PIM 3 dan PKP dan PKA. Dengan demikian yang kita bisa jelaskan sedikit perbedaan ini sehingga bisa dapat dimengerti oleh peserta diklat. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran. Sini saya akan menekankan setelah peserta mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami substansi konsep-konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan sikap, perilaku, etika dalam pengadilan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Pada akhir proses pembelajaran ini, maka saya akan berikan penekanan-penekanan seperti saya menyampaikan bahwa saya berharap para peserta diklat akan lebih menanamkan, mengaplikasikan, menghayati nilai-nilai bela negara, bekerja dengan jujur, bekerja dengan ikhlas, beretika, dan berintegritas, dengan memberikan motivasi atau dorongan pada peserta agar peserta ini memang benar-benar akan menghargai dengan benar dan dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, saling menghargai, menghormati sesama amtenar atau ASN dan masyarakat, dan itu merupakan upaya bela negara. Setelah itu saya akan masuk dalam tahapan berikut, yaitu mereview kembali materi yang lalu. Saya akan mereview kembali materi yang sudah diberikan oleh peserta di waktu yang lalu. Antara lain mungkin saya akan memberikan pertanyaan, kemarin Anda mendapat materi apa? Kemudian pelajaran apa yang paling penting yang Anda sudah dapat, yang dapat diambil dari materi yang lalu. Saya akan mereview secara umum kepada peserta. Nah, setelah itu saya akan masuk dalam penjelasan materi. Materi untuk 12 jam ke depan ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya ada yang pertama itu bela negara dalam penulisan sejarah kemerdekaan, kemudian nilai-nilai dasar dalam teladan dan bela negara serta refleksi amanah ASN. Yang ketiga, tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa serta jiwa semangat dan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian topik yang berikut yaitu konsep etika, akuntabilitas dan integritas serta instrumen dan tujuan dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Yang kelima, penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Kemudian saya akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Ini yang menjadi topik pembahasan 15 menit ke depan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam topik ini saya akan menjelaskan tentang apa arti dari amtenar. Amtenar ini adalah sebuah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda dan sekarang ini lebih dikenal dengan nama aparatur sipil negara. Dan pada zaman itu amtenar ini akan terlihat lebih gagah dan elegan. Nah, amtenar pada masa kolonial Belanda lebih didominasi oleh keturunan Belanda. Bahkan sekolahnya pun terbatas pada
kalangan elit atau anak-anak raja. Nah, pada zaman tanam paksa mulai pada tahun 1930 sampai 1870, para bupati dan masyarakat pribumi digenjot untuk mengejar hasil tanaman ekspor melebihi target, dan yang mendapat bonus adalah para bupati, sedangkan masyarakat tak diurus dan tetap miskin. Ini adalah cara Belanda bagaimana memberikan semangat kepada para ambtenar pada saat itu, sehingga mereka hanya bekerja kepada kolonial Belanda untuk mencapai target, mengejar bonus, tapi yang menderita adalah rakyat miskin. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa pada tahun 1929 ambtenar mulai terganggu dengan adanya krisis, sehingga Belanda mengadakan penghematan dan banyak pegawai yang pribumi yang dipecat. Maka ambtenar ini menggelar aksi demonstrasi di Batavia. Mereka mendemonstrasi untuk segera turunkan harga barang dan naikkan gaji pegawai atau gaji ambtenar pada saat itu. Nah, ambtenar atau posisi pegawai pada saat itu merupakan dambaan setiap orang, bahkan siapapun yang bekerja sama dengan Belanda akan mendapatkan keuntungan. Dan banyak sekali masyarakat pada saat itu ingin menjadi ambtenar atau pegawai negeri karena ini mengangkat derajat status sosial mereka pada saat itu. Tapi kita lihat di zaman itu ada yang namanya R. Muhammad Mangodiprojo. Ini merupakan salah satu ambtenar yang memiliki posisi strategis di dalam pemerintahan, namun beliau memilih keluar dari ambtenar, kemudian berjuang bersama rakyat untuk merebut kemerdekaan. Dan ini adalah sebuah contoh bagaimana seorang ambtenar atau seorang ASN yang punya hati nurani mencintai bangsa dan negaranya untuk merebut kemerdekaan. Untuk selanjutnya, pada penutup, saya akan membuat rangkuman bersama dengan peserta tentang hal-hal penting apa saja yang telah mereka pelajari dan pahami dan dapat diaplikasikan dalam tugas mereka di OPD masing-masing. Nah, saya akan melakukan evaluasi secara umum pada peserta tentang bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Mungkin sebagai contoh, salah satu contoh soal dalam evaluasi, mengapa ambtenar pribumi rela meninggalkan jabatannya. Nah, ini sebagai evaluasi yang akan saya berikan kepada peserta. Ketika kalau mereka menjawab, saya harus memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, kemudian untuk mengakhiri kegiatan proses pembelajaran ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah setia tekun mengikuti materi dari awal hingga akhir. Tentu saya harus memberikan apresiasi yang tulus kepada mereka. Demikian strategi proses pembelajaran yang saya buat. Semoga Tuhan akan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.